Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Saya berharap semuanya tetap sehat dan selalu diberkati Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Febria. Pada perkuliahan kali ini, topik kita adalah pidato. Jadi, fokus kita untuk pertemuan hari ini adalah pidato. Langsung saja, mari kita simak. Kita awali dengan sebuah pertanyaan. Apa itu pidato? Adakah dari kalian yang sudah paham betul mengenai definisi pidato? Mungkin dari kalian semua sudah sering mendengar atau bahkan melihat orang yang sedang berpidato. Namun, apakah kalian yakin betul atau paham betul mengenai definisi pidato? Jika belum paham atau bahkan masih ragu, mari kita simak penjelasan mengenai definisi pidato. Pidato dalam KBBI diartikan sebagai pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak, atau dapat juga diartikan sebagai wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak ramai. Jadi, pidato ini tidak hanya diucapkan untuk 1-2 orang saja, tapi diucapkan untuk khalayak ramai atau banyak orang dalam suatu forum. Setelah tadi kita menyimak mengenai definisi pidato, kita lanjutkan dengan fungsi pidato. Kira-kira fungsi pidato ini untuk apa saja? Yang pertama, pidato ini berfungsi sebagai media komunikasi. Pidato sebagai media komunikasi berperan sebagai sarana atau metode dalam menyampaikan suatu hal sehingga memudahkan untuk berkomunikasi dengan khalayak ramai atau dengan banyak orang sesuai dengan definisi yang disampaikan tadi. Lalu yang kedua adalah membangun situasi kondusif. Pada fungsi ini, pidato dianggap sebagai sebuah cara yang tepat dalam menyampaikan sesuatu untuk khalayak ramai atau untuk banyak orang, di mana hanya dibutuhkan 1 orang saja yang berorasi atau yang menyampaikan, sehingga hal ini dirasa lebih kondusif. Lalu yang ketiga, pidato berfungsi sebagai sarana penyalur informasi. Dalam hal ini, pidato berperan sebagai suatu cara dalam menyampaikan informasi kepada para pendengar. Ini dapat bersifat mendidik, memberi pengaruh, menghimbau, menghibur, atau bahkan membuat propaganda dan menyambung lidah orang lain. Tentunya jika kalian sudah paham fungsi pidato, ketika nanti kalian diminta untuk berpidato suatu saat nanti, hati-hatilah dalam menyusun pidato karena fungsi pidato ini dia dapat berfungsi sebagai tidak sekedar memberi informasi saja, tapi bahkan bisa membuat propaganda, bisa membuat perpecahan. Nah, dari hal itu kalian harus berhati-hati supaya pidato yang kalian buat itu benar-benar memberikan hal yang positif, bukan hal yang negatif. Sejalan dengan fungsi pidato tadi, maka tujuan pidato adalah memberikan informasi. Tentu saja, pidato dapat memberikan informasi, bahkan dapat juga mendidik, dapat juga menyampaikan wawasan atau berita-berita yang sedang hangat. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam berpidato, karena tujuan pidato juga dapat mempengaruhi pendengar. Pidato ini bertujuan untuk memberikan pengaruh ke pendengar atau bagi yang mendengarkan.
Pidato juga bertujuan untuk menyenangkan orang lain melalui berita-berita atau hal-hal yang disampaikan. Nah, ini adalah beberapa tujuan dari pidato. Setelah kita membahas mengenai definisi, fungsi, dan tujuan, lalu apa saja jenis pidato? Berdasarkan cara penyampaiannya, pidato dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Mari kita simak. Pidato sambutan. Pidato sambutan ini adalah pidato yang disampaikan oleh pihak penyelenggara suatu kegiatan dengan batasan waktu tertentu. Dapat juga disampaikan oleh orang-orang penting atau orang-orang yang disegani atau orang-orang yang ditunjuk. Lalu berikutnya ada pidato pembukaan. Pidato ini adalah pidato yang biasanya dibawakan oleh pembawa acara dan dengan durasi waktu yang singkat. Pidato pengarahan. Pidato yang disampaikan seseorang yang dianggap mampu untuk memberi pengarahan dalam suatu acara. Berikutnya ada pidato peresmian. Pidato ini disampaikan oleh seseorang yang dianggap penting dalam acara peresmian. Ada juga pidato pertanggungjawaban. Pidato ini tentunya disampaikan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas suatu acara. Misalkan dalam kegiatan organisasi yang bertanggung jawab, misalkan ketua atau ketua suatu bidang. Nah, dalam kegiatan-kegiatan tertentu mungkin ketua-ketua tersebut diminta memberikan pidato pertanggungjawaban. Ada juga pidato laporan. Ini hampir sama dengan pertanggungjawaban, hanya saja pidato ini disampaikan oleh seseorang di mana isinya mengenai laporan suatu kegiatan atau tugas. Nah, ini adalah contoh-contoh atau jenis-jenis pidato. Tentunya masih banyak jenis yang lain. Selanjutnya, mari kita lihat mengenai metode pidato. Metode pidato itu maksudnya adalah ada atau tidaknya persiapan dalam berpidato. Ini dari teori dari Rahmat. Di sini ada 4 jenis metode pidato. Yang pertama adalah pidato impromptu. Dari kalian, apakah kalian paham betul atau tahu definisi dari pidato impromptu? Jika belum atau masih ragu, tidak usah khawatir karena di sini kita belajar bersama. Pidato impromptu diartikan sebagai pidato yang dilakukan secara tiba-tiba, secara spontan dan tanpa persiapan sebelumnya. Pada umumnya, pidato ini dilakukan hanya pada situasi darurat atau spontanitas saja, di mana pembicaranya belum mempunyai atau belum menyiapkan materi. Namun, pidato impromptu ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah, bagi orang yang sudah berpengalaman, pidato ini memiliki keuntungan, di antaranya pidato impromptu akan dapat mengungkapkan perasaan pembicara yang sebenarnya, karena pembicara tidak memikirkan lebih dulu pendapat yang disampaikannya. Yang berikutnya, gagasan dan pendapatnya datang secara spontan, sehingga tampak segar dan hidup. Pidato impromptu ini memungkinkan pendengar atau bahkan yang berpidato sendiri untuk terus berpikir. Nah, tetapi bagi orang yang belum berpengalaman atau istilahnya masih hijau, pidato ini bahkan dapat menimbulkan kerugian. Di antaranya, orang yang pidato tidak dapat menyampaikan
apa yang ingin disampaikan dengan baik. Kesimpulan yang dibuat dapat saja masih mentah karena dasar pengetahuannya tidak memadai. Ya, saat pidato mungkin saja penyampaian kata-katanya tersendat-sendat dan tidak lancar. Bahkan gagasan atau isi pidato yang disampaikan acak-acakan dan ngawur. Karena itu tadi tidak ada persiapan. Jadi bisa saja demam panggung, grogi. Nah, oleh sebab itu metode impromptu ini tidak disarankan bagi orang yang masih belum berpengalaman. Berikutnya ada pidato manuskrip. Dari istilahnya saja sudah kelihatan ya, kira-kira pidato ini tekniknya bagaimana. Pidato manuskrip adalah pidato dengan cara membaca sebuah naskah pidato yang sudah disiapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, orang yang sedang berpidato dengan metode ini membacakan naskah pidato dari awal sampai akhir. Tentu saja keuntungannya, naskah yang dibaca karena sudah disiapkan sebelumnya itu lengkap dan sistematis sehingga dapat menyampaikan arti yang tepat dan pernyataan yang gamblang. Pernyataan dapat dihemat karena manuskrip dapat disusun kembali. Lalu, manuskrip dapat diterbitkan atau diperbanyak sehingga pendengar juga sudah bisa membaca manuskripnya. Karena tadi pidatonya dibuat lebih dahulu, disiapkan lebih dahulu, maka dapat dilakukan latihan sehingga kefasihan bicara dapat dicapai karena kata-katanya sudah disiapkan. Dengan latihan tadi, hal-hal yang tidak sesuai konteks atau ngawur bahkan menyimpang dapat dihindari karena itu tadi pidato dengan metode manuskrip sudah disiapkan dahulu naskahnya dan bahkan sudah berlatih dahulu sebelum membawakan naskah pidato itu. Meskipun demikian, teknik atau metode ini ada kekurangannya, diantaranya komunikasi pendengar berkurang. Ya, komunikasi dengan pendengar berkurang karena pembicara tidak berbicara langsung, hanya fokus kepada manuskrip atau naskah pidatonya tadi. Pembicara tidak dapat melihat pendengar dengan baik karena dia konsentrasi dengan isi teks supaya tidak kelewatan, sehingga tentu saja kehilangan gerak atau sifatnya kaku. Pidato ini terkesan kaku. Selanjutnya, umpan balik dari pendengar tidak dapat mengubah, memperpendek atau memperpanjang pesan. Jadi, sifatnya tidak fleksibel karena terfokus pada naskah. Pembuatannya memerlukan waktu yang lumayan lama karena harus menyiapkan manuskripnya dulu. Selanjutnya, yang ketiga, ada pidato memoriter. Dari istilahnya saja juga sudah kelihatan, memori. Berarti pidato ini pidato yang diingat, begitu. Nah, secara definisi pidato ini diartikan sebagai pidato yang ditulis dalam bentuk naskah, kemudian dihafalkan kata demi kata. Ini hampir sama dengan pidato manuskrip tadi, di mana sudah ada naskah yang disiapkan. Hanya bedanya kalau manuskrip tadi saat berpidato naskahnya dibawa dan dibacakan. Hanya saja dalam pidato memoriter ini naskahnya tidak dibawa, tapi diingat dalam otak, dalam kepala. Jadi dihafalkan secara rinci. Pada pidato jenis ini, yang penting kalian mempunyai penguasaan menghafal yang bagus, mengingat dengan baik teks-teks yang ada di dalam naskah. Tentunya pidato jenis ini punya keuntungan kalau dipilih teknik ini. Kata yang disampaikan jelas dan sistematis karena memiliki persiapan yang baik, sudah disiapkan dalam bentuk naskah tadi. Jika menghafal dengan benar, tentunya pidato akan lancar. Karena sudah berlatih, maka si pembawa pidato dapat melakukan improvisasi baik dari gerak dan isyarat yang digabungkan dengan uraian-uraian.
Nah, tapi tetap saja ada kekurangannya, yaitu karena menghafal, jadi fokusnya pada hafalan kan. Pidato jadi tampak datar dan monoton karena tidak akan mampu menarik perhatian pendengar. Komunikasi antar pendengar dan pembicara berkurang karena fokus pembawa pidato sendiri fokusnya ke hafalan atau isi teks yang dihafal tadi. Tentunya ini memerlukan banyak waktu untuk persiapan melakukan pidato memoriter. Yang pertama, harus membuat naskah. Setelah membuat naskah dibaca dan ditinjau sudah bagus belum? Kalau sudah bagus, berarti sudah fix naskahnya, dan tahap selanjutnya menghafalkan isi naskah tersebut dan berlatih membawakan naskah tanpa teks. Jadi pidato memoriter ini lebih cenderungnya dia lepas teks tapi sudah disiapkan naskahnya, begitu. Lalu yang terakhir itu ada pidato extempore. Pidato jenis ini merupakan pidato yang paling baik dan paling sering digunakan oleh orang-orang yang sudah ahli dalam berpidato atau orang-orang yang sudah berpengalaman. Karena dalam penyampaiannya, pembicara hanya menyiapkan garis besarnya saja, outline-nya saja, pokok-pokok bahasanya saja. Jadi poin-poinnya saja dia tuliskan, kemudian saat berpidato dia kembangkan poin-poin itu sesuai dengan reaksi dari pendengar, sesuai dengan kondisi. Tentunya ketika kalian memilih pidato jenis ini, wawasan kalian tentang topik atau tema yang kalian gunakan harus luas, sehingga kalian dapat melakukan pidato dengan lancar, tidak tersendat-sendat. Keuntungannya tentu saja terjalin komunikasi yang baik antara pendengar dan pembicara, karena komunikasinya tidak akan hanya satu arah tapi bisa dua arah. Nah, lalu pesan bersifat fleksibel karena bisa diubah sesuai dengan kebutuhan saat pidato itu disajikan. Tapi meskipun demikian, pidato jenis ini juga punya kekurangan. Kekurangannya yaitu tentunya ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah ahli atau yang sudah berpengalaman. Jika kalian tetap ingin melakukan pidato extempore, kalian perlu latihan yang intensif, latihan terus-menerus ya. Nah, sebagian besar kemungkinan atau topik yang dibawakan itu dapat saja melenceng dari topik utama. Karena itu tadi bersifat fleksibel kan. Kemudian kefasihan bisa terhambat jika saat berpidato kalian lupa atau tiba-tiba blank begitu, atau bahkan kesulitan memilih kata-kata. Nah, itu tadi metode, teknik, atau cara dalam melakukan pidato. Tentu saja kalian bebas memilih mau menggunakan cara yang mana. Hanya saja untuk cara atau metode nomor 1 dan nomor 4 tidak dianjurkan bagi yang pemula, karena jika kalian tetap memilih nomor 1 dan nomor 4, pastikan wawasan kalian luas. Sehingga ketika kalian menyampaikan pidato tersebut dapat disajikan dengan lancar dan jelas, tentunya tidak menyimpang topik. Tapi untuk pemula dapat memilih metode jenis manuskrip ataupun memoriter tadi, karena dalam teknik tersebut naskah pidatonya dapat disusun dulu, jadi persiapannya dapat lebih matang, disiapkan dengan baik naskahnya, bahkan dapat berlatih dulu atau bahkan menghafal teks pidatonya, sehingga saat diminta melakukan pidato sudah dapat dilakukan dengan lancar dan baik begitu. Selanjutnya kita lihat mengenai struktur pidato. Nah, di sini mari kita pelajari bersama supaya ketika nanti kalian diminta untuk berpidato, kalian dapat menyusun naskahnya dulu dengan baik dan benar. Lalu bagaimana struktur naskah pidato atau kerangka naskah pidato yang baik? Mari kita simak bersama.
Yang pertama, dalam pidato itu harus ada salam pembuka. Berikutnya ada ucapan penghormatan, ada ucapan syukur, ada isi pidato, dan ada penutup pidato. Secara garis besar, kita dapat menggolongkan ini menjadi 3 bagian. Pembukaan yang terdiri dari ucapan salam, salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan puji syukur terhadap Tuhan. Lalu berikutnya ada isi. Isi ini adalah bagian utama dalam pidato. Isi harus sopan tentunya dan dapat menarik supaya pendengar tidak jenuh dan bosan. Yang ketiga ada penutup. Penutup dapat berisi kesimpulan dari pidato yang sudah disampaikan, harapan-harapan, saran-saran, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan yang terakhir ditutup dengan salam penutup. Langsung saja kita lihat seperti apa setiap bagiannya. Yang pertama ada salam pembuka tadi. Nah, di sini bisa diawali dengan shalom atau salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi, atau bahkan salam daerah seperti Adil Katalino, Bacu Ramin Kasarugan, Basengat Kajubata, kalau tidak salah ya. Seperti itu. Nah, berikutnya ada ucapan penghormatan. Selanjutnya setelah salam pembuka, setelah ucapan salam tadi, dilanjutkan dengan ucapan penghormatan. Contohnya, yang terhormat Bapak Marianus Dinata Alnija, Sarjana Sastra Magister Humaniora, selaku Rektor Institut Santi Buana. Atau kalau tidak mau menyebutkan nama, tidak apa-apa karena takut salah pengucapan gelar atau salah pengucapan nama, bisa saja langsung yang saya hormati atau yang kami hormati Bapak Rektor Institut Santi Buana. Atau bisa juga yang terhormat atau yang saya hormati, yang kami hormati, yang kami kasihi Bapak, Ibu, atau rekan-rekan. Ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Melihat siapa yang akan datang, siapa saja pendengarnya, siapa saja yang menjadi fokusan atau tujuan dari kalian saat kalian berpidato. Yang berikutnya masih pada bagian pembukaan, di sini ada ucapan syukur. Setelah tadi mengucapkan salam pembuka dan ucapan penghormatan, kita juga dapat memberikan ucapan syukur. Contohnya, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini. Ini tentunya dapat kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Untuk susunannya, bisa juga ucapan salam, ucapan syukur, dan ucapan penghormatan. Selanjutnya, setelah bagian pembukaan diucapkan, tahap selanjutnya adalah menyampaikan isi pidato. Isi pidato ini adalah bagian utama. Di sini sudah ada contohnya, jadi dalam menyampaikan isi bisa kalian awali dulu dengan kata pembukanya. Pada kesempatan ini izinkanlah saya, atau saya akan menyampaikan pidato tentang. Ini disesuaikan dengan tema atau topik pidato kalian masing-masing. Setelah itu ada penutup pidato. Penutup ini seperti yang dijelaskan tadi berisi kesimpulan atau harapan-harapan atau saran. Nah, ini ada contohnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah itu ditutup dengan salam penutup sesuai dengan daerah kalian masing-masing, atau selamat pagi, atau sesuai dengan kebutuhan.
setelah kita simak tadi penjelasan mengenai dari definisi, jenis, tujuan, fungsi, bahkan sampai bagaimana menyusun pidato, apa saja bagian-bagian dalam pidato, lalu saat kalian akan berpidato apa saja yang harus disiapkan. Yang pertama, berbusana yang sopan, berpakaianlah yang sopan. Tentunya dengan melihat situasi, latar belakang pendengar, dan acara yang disuguhkan panitia. Yang berikutnya, gunakanlah bahasa yang sopan. Selain pakaian sopan, perilaku sopan, bahasa yang digunakan juga harus sopan dan komunikatif tentunya. Pergunakan bahasa baku apabila pidatonya itu dalam forum resmi, seperti seminar, rapat, sidang, dan kegiatan-kegiatan resmi lainnya. Materi harus sesuai dengan yang diinginkan pendengar. Jangan sampai apa yang kalian sampaikan dalam pidato itu ternyata melenceng jauh dari topik atau tema utama. Tentu saja pendengar akan merasa kecewa dan sudah tidak tertarik dengan apa yang akan kalian sampaikan selanjutnya. Nah, ini paling penting. Yang terakhir itu harus tampil percaya diri, pede. Tidak boleh minder atau grogi. Dan jangan memvonis pendengar dengan memaksakan pendapat kalian. Jangan lakukan pemaksaan ketika kalian sedang berpidato. Nah, selain itu dalam persiapan, tentunya ini tadi persiapan fisik ya. Ketika kalian akan berpidato, saya sarankan siapkan dulu naskahnya. Persiapkan naskah, kalian bisa dengan menentukan topik. Menentukan topik dapat dilakukan dengan menyempitkan tema, lalu menganalisis pendengar. Nanti pidato saya itu yang datang siapa saja, misalnya pendengarnya nanti siapa saja, dianalisis supaya apa yang kalian siapkan tepat sasaran. Lalu yang ketiga, ini yang paling penting, mengumpulkan bahan-bahan atau materi. Banyak-banyaklah membaca ketika kalian akan membuat naskah pidato. Membuat kerangka naskah pidato. Sebelum kalian menyusun naskah pidato dengan lengkap, buatlah kerangka-kerangkanya dulu seperti tadi. Ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Setelah itu uraikanlah naskah secara detail. Dan yang terakhir setelah naskah jadi, berlatihlah. Latihan vokal, latihan bicara, latihan membaca, atau jika perlu hafallah isi pidato kalian. Supaya nanti ketika kalian diminta untuk pidato, kalian sudah tidak kaku, lancar, bahkan bisa menarik perhatian dari pendengar. Nah, buatlah naskah pidato yang baik. Ciri-cirinya apa saja sih naskah pidato yang baik? Yang pertama, tujuan jelas dan positif. Isinya juga harus jelas dan mudah dimengerti. Berisi wawasan yang menarik, sehingga pendengar itu tertarik untuk terus mendengarkan apa yang kalian sampaikan. Tutuplah dengan kesimpulan yang jelas dan sesuai dengan topik yang kalian bawakan. Lalu berisi informasi penting. Jangan masukkan informasi-informasi yang tidak penting dalam naskah pidato kalian. Itu tadi materi hari ini. Nah, yang terakhir pasti kalian sudah sangat hafal sekali dengan perkuliahan bahasa Indonesia ini. Yang terakhir, kalau di sini sudah ada tema pidato, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan berlatih. Supaya apa yang kalian dengar, apa yang kalian pelajari hari ini tidak menjadi sia-sia, maka berlatihlah. Di sini saya sudah siapkan 3 tema yang bisa kalian pilih. Kalian cukup memilih salah satu tema saja. Di sini ada tema Hari Kemerdekaan, Hari Sumpah Pemuda, dan Wisuda. Ya, untuk kegiatan wisuda, kira-kira apa yang harus kalian buat kalau kalian memilih tema ini? Contohnya saja, kemarin kita habis
kita sudah melakukan wisuda yang pertama. Kita telah melakukan wisuda yang pertama. Di situ ada beberapa orang yang menyampaikan pidato, ya, baik dari rektor, dari kepala LLDT, dari Romo Yohanes, bahkan juga dari Winisuda. Nah, saya sarankan ketika kalian memilih topik atau tema wisuda ini, buatlah naskah pidato seolah-olah kalian Winisuda terbaik. Nah, silahkan pilih salah satu saja. Ingat, dalam membuat pidato, hal yang harus kalian perhatikan adalah struktur naskah pidatonya tadi. Harus berisi pembukaan, isi, dan penutup. Jika tadi masih bingung, silahkan diulang lagi videonya. Kemudian gunakanlah bahasa yang baku, ya, bahasa Indonesia yang baku dengan tata tulis yang baik, tata tulis yang benar sesuai dengan PUEB, ya. Dalam salam pembuka kalian boleh menggunakan salam pembuka daerah, tidak apa-apa. Ditutup dengan salam pembuka juga, salam penutup daerah juga tidak apa-apa. Jika ada hal-hal yang masih belum jelas, kalian bisa bertanya langsung dengan saya melalui chat atau pesan, begitu. Nah, demikian materi hari ini. Tetap semangat. Saya yakin kalian semua pasti bisa. Lalu untuk pengerjaannya sendiri, silahkan naskahnya diketik dan nanti dikirimkan melalui email atau akan saya beritahu lebih lanjut. Kita bahas bersama mengenai pengumpulan tugasnya. Nah, kita sudah berada di akhir pertemuan kita. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti perkuliahan ini dengan baik, dengan semangat. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan jangan takut untuk kirim pesan ke saya pasti jawab. Lalu, kegiatan selanjutnya dapat kalian gunakan untuk mulai mengerjakan tugas, untuk mulai berlatih. Tetap semangat, tetap jaga jarak, jaga kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati.